biasanya beli teh kok ini ada garis 2 tipis apa ya? Ya artinya saya bilang gitu. Paginya saya pastikan, dok ini apa ya dok artinya? Saya bilang, oh ya ini positif. Saya nggak bisa berkata-kata waktu itu. Saya sama ayahnya juga nangis aja gitu. Dinyatakan tidak punya anak, menunggu belasan tahun. Namun Allah berkehendak lain. Berbuat kebaikan, buat amalan sebanyak-banyaknya demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan Yanun, pejuang langit dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Dengan amalan membuat gerakan bersih-bersih masjid gratis, doanya menembus langit. Allah kabulkan harapannya. Penantian panjang berbuah indah. Lahir sang buah hati yang soleha. Ayah ibu, jangan ninggalin aku ya. Alang suruh aku sayang ayah ibu. Dari sebanyak itu amalan yang bisa kita kerjakan, kenapa Bapak milihnya itu membersihkan masjid, Pak? Jadi kita inspirasi kita bahwa siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan menentukan kedudukan. Itulah yang menjadi salah satu motivasi kita bagaimana kita memilih salah satu dari banyak amal, yaitu dengan membersihkan masjid. Sudah berlangsung 7 tahun, gerakan relawan kurma ini tiap bulan semakin ramai. Kini anggotanya mencapai 50 orang yang rela menyedekahkan tenaga dan hartanya untuk meraih ridha Allah. Pejuang Langit, gerakan bersih-bersih masjid ini berawal saat dulu Yanun dan istri diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dikaruniai anak selama bertahun-tahun. Mulailah Yanun dan istri mengambil langkah baru dengan melakukan safari masjid dan pengajian. Siapa sangka, momen romantis dari ujian berat itu justru jadi amalan jalur langitnya. Kita tuh hampir seringnya untuk kita dipastikan tuh setiap hari kita ke masjid, kita kemana kalau pergi kita masjid dan lain sebagainya. Dari situ saya berdoa, ya Allah semoga diberikan anak, karena insya Allah saya punya keinginan menjadi penerus generasi Islami yang dakwah di melalui bersih-bersih masjid. Setelah dari situ Allah memberikan keajaiban di situ. Setelah itu saya juga benar nih saya aneh. Karena tuh saya dites tuh saya nggak percaya sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan saya harus pergi ke puskesmas untuk memastikan itu. Karena saya divonis oleh dokter tuh saya tidak bisa punya anak. Pejuang Langit, dulu Yanun bekerja sebagai koki. Namun, saat bekerja, ia diuji karena mengalami kecelakaan di dapur. Ia terjatuh dan tersiram minyak panas hingga menyebabkan tulang belakangnya mengalami gangguan, membuat tubuhnya kini tak bisa normal kembali. Kondisi ini memperparah ikhtiarnya untuk memperoleh keturunan. Insiden ini membuatnya harus terbaring sakit dan meminum obat setiap hari. Ada satu lagi Mas Ahmad, saya dulu pernah sakit radang usus besar. Jadi saya hampir tidak bisa berjalan di mana-mana. Dan saya setiap hari itu masuk ke rumah sakit karena memang sakitnya tidak mungkin sembuh. Tapi dari situlah saya pas saat bersih-bersih masjid kan teman-teman tidak bisa aktif setelah seperti itu. Setelah itu saya mohon pada Allah SWT agar saya diberi kesembuhan, dan niat saya cuma satu, pengen saya bisa bersih-bersih masjid lagi. Dan Allah kabulkan, dan hingga saat ini saya diberikan kesehatan dan sakit saya alhamdulillah sudah sembuh. Pejuang Langit, hebatnya kondisi itu tidak membuatnya berhenti untuk memakmurkan masjid. Kecintaan pada masjid sudah terlanjur dalam. Malah kondisinya yang sakit membuat orang-orang di sekitarnya makin semangat untuk ikut serta. Dan saat itu memang saya dari setelah nikah itu ekonomi saya tidak baik, ya, tidak selalu begitu baik. Tapi setelah saya berpikiran dan ikut dalam punya inisiatif untuk bersih-bersih masjid, Allah ganti dengan kehidupan itu lebih baik, baru Allah memberikan saya anak. Jadi berkahnya membersihkan masjid ini banyak sekali, Pak. Luar biasa dan tidak ada terhitung. Dan saya setiap ada kegiatan itu saya menangis karena haru bisa mengajak untuk orang lain membersihkan masjid. Berarti
Pak Yanun, bisa saya bilang dulu dari niat karena memang merasakan ketidaknyamanan karena masjid kotor, habis itu ingin membersihkan masjid, alhamdulillah Allah permudah berkah di situ ya. Iya. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang, dan alhamdulillah saya dikelilingi oleh teman-teman sahabat-sahabat yang baik, dan saya berterima kasih banyak Allah telah mendekatkan dengan orang-orang yang baik ini di forma relawan masjid ini. Gitu, Mas. Baik. Allah berfirman, "Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian." Quran Surat Muhammad ayat 7. Pejuang langit, firman Allah yang Yunan dan istrinya yakini, terbukti tak pernah diingkari. Amalan sederhana untuk membantu orang lain menikmati sholat lebih khusyuk, menjadi jalan turunannya berkah. Dokter vonis mandul, tapi Allah berkehendak lain. Dengan kun fayakunnya, keajaiban itu hadir. Begitu di titik kita udah ibarat orang bilang lelah sih bukan ya, tapi berserah diri udahlah, biarkan Allah yang mengatur semuanya. Itu waktu itu pas bulan Ramadan gitu, badan saya terasa nggak enak ya, ada apa ini ya, nggak biasanya gitu. Tiba-tiba ayahnya ngajak ini, dicek aja Bu. Ayahnya beli tes, kok ini ada garis 2 tipis apa ya? Ya artinya saya bilang gitu. Udah besok diperiksa di puskesmas aja. Di situ paginya saya pastikan, "Dok, ini apa ya Dok artinya?" "Oh ya, ini positif." Saya nggak bisa berkata-kata waktu itu. Tapi sama ayahnya juga nangis gitu. Puju langit, lahirnya Najwa menjadi titik terindah penantian panjang Yanun dan Ades. Doanya selama ini terkabul. Sungguh Allah Maha Pendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan doa-doa bagi orang yang kesulitan punya anak, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang saleh." Juga seperti doa Nabi Zakaria alaihissalam, "Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, dan sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Waalaikumsalam. Wah, ini namanya siapa? Namanya Najwa, bisa dipanggil Wawa. Oh, Wawa. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Ini Wawa sekarang udah umur berapa? Udah umur 10, 10, udah SD sekarang ya? Iya. Kelas berapa? kelas 4. Kelas 4, Masya Allah. Kan tadi Om ikutin ayah tuh pergi bersih-bersihin masjid. Kamu suka bantu juga nggak? Suka. Oh ya? Iya, selamat tuh bersih-bersih masjid. Beberapa kali suka ikut, Pak? Iya, beberapa kali. Kalau pas ya minggu libur Ahad, ya ikut bersih-bersih masjid sama ayahnya. Wah, kamu biasanya ngapain? Nyapu atau gimana? Biasanya nyapu atau nggak ngepel atau bantuin. Wah, keren. Puju langit, 13 tahun menunggu, Allah hadiahkan anak salehah yang aktif dalam kegiatan bersih-bersih masjid. Anak yang sayang pada ibu dan ayahnya. Sebuah keberkahan yang tak ternilai, menjadi sebuah semangat yang semakin membara bagi Yanun untuk terus melaksanakan amalannya, bersih-bersih masjid. Ayah ibu, jangan ninggalin aku ya. I love you, aku sayang ayah ibu. Ini saya lihat di anak saya itu, dia nulis kayak gini. Oh, dibaca apa? Ayahku tuh kuat banget loh. Semoga ayah sehat-sehat terus ya. Jangan lelah. Ayah itu harus semangat. Semoga ayah sehat-sehat terus ya. Juga tungguin aku sampai sukses ya. Ayah sehat-sehat ya. Ya, I love you ayah. Aku sayang ayah. Masya Allah. Wah, pejuang langit.
saya mendengarnya luar biasa, ini sesuatu berkah dari Allah yang sangat luar biasa ya Pak. Iya. Oh. Wah, dari semua ini dengan diberikan anak yang soleha, Amin. apa sih yang benar-benar Bapak syukuri Pak dengan berkah yang luar biasa ini? Berkah ini saya syukuri karena Allah memberikan apa ya di sini surga kecilnya ya, surga di dunia itu diberikan anak yang soleha ya, mengerti banget kesukaan ayahnya apa, ayahnya pengen apa, dan saya juga nggak pernah marahin dia atau apapun itu. Dan jadi ya penyejuk hati, qurrata ayun ya, penyejuk hati ya, jadi keluarga kita. Jadi istilahnya obatnya capek kita itu anak kita yang soleha. Keberkahan tidak hanya dirasakan Yanun, tetapi juga puluhan relawan bersih-bersih masjid lainnya. Salah satunya Juwono. Ia sempat terlilit hutang puluhan juta. Namun dengan sedekah tenaga, Allah SWT permudah urusan dunianya. Ya kalau yang hutang itu ya dari bank plecet terutama itu Mas. Itu sampai sama-sama istri saya itu hampir 200-an juta lah gitu. Iya. Itu sampai saya itu minus, ibaratnya minus, nggak punya apa-apa. Ya motor aja itu tadi sudah ditarik, iya ditarik bank itu sampai kayak gitu. Nah, ya saya ngikutin kajian itu tadi, terus saya ngikut kurma, ya alhamdulillah yang kayak hutang itu berangsur-angsur bisa ada yang ngelunasin. Pejuang Langit, tak semua orang bisa bersedekah. Namun guru saya bilang, sedekah itu tak harus melulu uang, tapi kebaikan apapun yang kita lakukan bisa jadi sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah.